berawalnya dari kita, ya kan Kak? Benar? Jadi kayak wadah itu ada, kita sama-sama nih belajar bahwasannya sebuah lingkungan itu menjadi salah satu hal yang penting untuk kita berkembang. Nah, silakan. Halo sobat-sobat LKS, kembali lagi nih di LKS episode kedua. Nah, kali ini di LKS episode kedua ini kita mendatangkan bintang tamu nih. Bintang tamunya dari rumah kita juga, masih dari rumah kita. Ini adalah alumni dari BEM. Salah lagi. Lanjut aja. Alumni FKP Undri, kakak angkatan 2017 ada Kak Ayu Eni. Hai. Nah, jadi Kak Ayu, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Kabarnya boleh pakai template nggak jawabannya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Template hari-hari ya. Iya. Pasti kalau semuanya ditanya pakai template gitu nggak sih jawabannya? Rata-rata sih iya ya Kak ya, karena kayak udah tertanam sendiri nih template yang kayak gitu sebenarnya ya. Nah, Makanya kakak kalau misalnya kakak nanya ke orang, sekarang kakak nggak pernah nanya gimana kabarnya hari ini. Dia kayak coba nanya ya, gimana perasaannya hari ini. Jadi pasti dia nggak akan menggunakan template. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gitu. kalau kayak gitu sekarang Gaby tanyanya Nah, gitu itu dia. ya Kak ya. Gimana nih perasaan kakak hari ini? Perasaannya kalau kita rate ini angka kebahagiaannya ya, kalau dari 1 sampai 10 kayaknya di 9,9 deh. Iya, bahagia karena ketemu sama adik-adik yang unyu-unyu. Aduh. Yang unyu-unyu yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, dan yang paling berkesannya adalah pengen kembali nih ke BEM, melihat situasi, kondisi, dan lingkungan yang di BEM FKP sekarang. Aduh, jadi malu nih Kak. Rindu gitu ibaratnya. Rindu nih, apalagi di sini ada Ya. banyak ya prasejarah Flashback gitu ya, ya. flashback kayak di situ dulu pernah duduk di situ deh kayaknya, atau pernah tiduran deh kayak di situ gitu. Tapi udah berbeda ya ruangannya Udah sekarang. berbeda Kak, kayak ya rumah baru alhamdulillah. Dananya lebih besar ya. Aduh, kayaknya itu dari tahun ke tahun ya gitu deh Kak. Jadi peningkatan lah ya. Ya. Better, oke. Semoga didengar ya aspirasi kami. Jadi kalau tadi perasaan kakak udah, terus kegiatan kakak nih? Akhir-akhir ini apa? Kegiatan, kakak sebenarnya pengacara, pengangguran banyak acara. Ya, jujur aja deh, pengangguran banyak acara. Jadi kalau ditanya kegiatan tetap, itu sekarang sebagai trainer di salah satu lembaga kita sebutnya Kita Center. Jadi kakak sebagai salah satu trainer public speaking yang mengisi di beberapa instansi pemerintah, swasta, dan lain-lain gitu. Itu misi kita center itu tuh dalam ranah apa tuh Kak? Jadi Kita Center itu lembaga di bidang pendidikan, education and skill, kayak soft skill yang dilatih dan lain sebagainya. Jadi kita ngisinya itu misalnya adik-adik mengundang Kita Center untuk pelatihan public speaking, maka kita hadir untuk memberikan pelatihan public speaking gitu. Ada pelatihan karya tulis, pokoknya macam-macam deh, semuanya ada di Kita Center gitu ini. Luar biasa nih. Dan juga fun fact-nya nih guys, jadi Kita Center itu ternyata CEO-nya adalah ibu atau dosen FKP Undri, tahu nggak? Kalau nggak salah itu Bu Ari Kristina Dewi. Iya, jadi Ibu Ari itu adalah dosen Fakultas Keperawatan Wah. yang sekarang lagi cuti karena lagi S3. Jadi Kak gini, Gaby tuh pikirnya gini kan kakak kami kan juga kuliah di FKP itu padat banget kan Kak. Dan kakak sekarang nih udah jadi trainer. Kakak lulus tahun berapa? Kalau S1-nya itu 2021 ya, berarti S2 S2. Amin. Nah, profesinya itu tahun 2022, baru banget teman-teman. Kakak kan kalau menjadi seorang trainer berarti belakang-belakangnya kakak ada ngikutin pelatihan juga kan, Kak? Betul, pasti. Jadi kakak ngikutin pelatihan itu gimana kakak manage waktunya? Soalnya kita tahu kan FKP padatnya luar biasa gitu Kak. Betul, padat merayap ya. Iya. Jadi kakak dulu itu kan aktif di organisasi. Kita bilang kalau organisasi kita bicara berarti eksternal, internal ya. Nah kalau internal kakak dulu tetap aktif di BEM, kemudian di FSI Altausa kakak aktif. Tapi kakak coba cari gimana caranya bisa lebih membranding diri. Akhirnya ikutlah organisasi-organisasi di luar.
Kalau organisasi di luar waktu itu ada beberapa kayak dompet dua volunteer, kemudian ada di bagian Undri, kakak lupa itu tentang kayak memberikan pendidikan sama anak jalanan gitu. Kemudian dari situlah kakak mulai kenal orang-orang baru. Dari kenal orang-orang baru itulah kakak mulai diperkenalkan dengan namanya Kita Center. Kakak masuk ke Kita Center itu tahun 2020. Berarti masih tergabung menjadi mahasiswa di Fakultas Keperawatan. Berarti bagaimana caranya kakak tuh ikut nih, BEM tetap ikut, tapi Kita Center juga tetap ikut gitu. Jadi dari situlah kakak mulai ikut pelatihan di Kita Center. Akhirnya waktu mereka open recruitment, kakak tergabung menjadi anggota Kita Center. Dari situ awalnya nggak pernah ngisi-ngisi. Jadi awal-awal itu cuma kayak ya udah ikut, paling juga bagian administrasi, paling juga bagian yang bantu-bantu kamera atau lain sebagainya. Kemudian terus bertahap, akhirnya jadilah seperti sekarang, jadi seorang trainer yang ngisi di beberapa instansi pemerintah swasta maupun ya bahkan sekarang sudah ke luar provinsi Riau gitu. Tapi ya bersama Kita Center, nggak sendirian gitu. Merinding nih kayak gini soalnya kayak gini Kak, itu luar biasa banget nih Kak, soalnya Gaby sendiri pribadi kayak pengen ningkatin kayak branding diri gitu kan Kak, tapi kayak ya udah capek sama kuliah, udah pusing sendiri sama akademik, terus ya ikut organisasi fokusnya ya udah kebagi juga kan Kak, mau ikut yang lainnya juga bingung. Iya. Tapi Kakak Ada kuncinya. Betul, Jadi Kak? ada kunci key-nya nih ya. Key-nya itu kalau menurut kakak adalah coba gali hal apa yang paling kita sukai. Karena percaya atau enggak teman-teman, kalau kita ngerasa hal itu adalah hal yang kita sukai, mau secapek apapun, pasti kita tetap semangat kerjainnya. Pasti tetap kayak nggak ngerasa capek benar gitu. Karena kakak pernah ya kakak waktu itu ngerasa kayak ini BEM udah padat banget nih, apalagi profesi. Waktu itu kakak profesi, tapi kakak tetap stay di Kita Center sebagai seorang pembicara narasumber. Jadi gimana kakak membagi waktu yang kita tahu profesi itu full ya, dengan tugasnya sangat banyak sekali, kita kerjain LP, LK, dan lain sebagainya. Gimana kakak bisa membagi waktu di Unsidang menjadi narasumber di beberapa instansi gitu. Jadi kakak mencoba kayak, coba jalanin aja pertama dulu. Capek nih pulang dari profesi ke kantor Kita Center, kemudian menjadi narasumber waktu itu zamannya online. Nah setelah itu kakak coba evaluasi, capek nggak seperti ini gitu. Ternyata kakak tidak menemukan rasa capek. Kakak coba gali, kenapa sih aku tidak menemukan rasa capek di situ? Karena ternyata kakak hobi berbicara. Kakak hobi kayak suka aja gitu kalau misalnya mengemukakan sesuatu, menyampaikan pendapat, sharing benar. Jadi dengan kesukaan itu yang coba dikembangkan menjadi kerjaan, dari bakat yang coba mengembangkan kerjaan. ini stres nggak bisa merinding banget nih Kak. Merinding bukan karena ada hantu ya di sebelah sana. Kira-kira hantu. Kalau ada hantu ya kayaknya di sebelah sana ya. Ada berapa tuh ya? Gitu dong. Oke. Kalau misalnya tadi kan kakak bilang kakak udah dapat kuncinya nih. Jadi kalau kakak udah dapat kuncinya, tapi kakak kan pasti ada struggle ya Kak di setiap itu. Cara kakak menghadapi struggle-nya ini kayak mana tuh Kak? Kalau kan untuk menemukan kuncinya itu pasti perlu jalan ya menuju ke sana. Kita cerita jalannya dulu gimana. Oke. Jadi sampai kakak menuju ke BEM tadi ini pasti banyak rintangan loh di jalannya. Kita ibaratkan aja seperti itu. Jadi untuk sampai ke tahap ini dulu awal mula kakak itu pertama kali ikut organisasi di Fakultas Keperawatan ini adalah FSI Al-Kausar. Jadi kakak ikut di FSI Al-Kausar, kemudian setelah itu kakak main 2 di FSI ikut, di BEM juga ikut, kan boleh ya? Ya nggak boleh kita ke DPM ya? Kalau sekarang masih gitu nggak peraturannya? Masih Kak, kalau misalnya ikut BEM berarti nggak boleh ikut DPM. Iya gitu, jadi kakak ikut pilih yang FSI sama BEM. Jadi ikut yang keagamaannya, ikut juga yang netralnya gitu. Jadi waktu kakak ikut di BEM itu, kakak coba gali kira-kira apa sih manfaat yang bisa aku dapetin nih ketika aku join di BEM gitu. Ternyata kalau kita join di BEM, pasti juga teman-teman ngerasain kita dapat info lebih awal. Iya, Benar ya? Iya. Kita dapat info lebih awal karena kita yang akan diberi informasi terlebih dahulu. Nah, di situ kakak coba memanfaatkan gimana info yang awal tadi bisa kakak coba untuk menjadi langkah lebih cepat, langkah strategi awal gitu. Lebih cepat dibandingkan dengan yang lain. Alhasil ketika dapat informasi lebih awal, kakak coba untuk mengerjakan lebih awal.
Ketika coba mengerjakan lebih awal, alhasil ya mungkin hasilnya awal-awal nggak sebagus itu, tapi lama-kelamaan kakak termotivasi untuk mengerjakan cepat dibandingkan teman-teman yang lain. Jadi awal mula dulu kakak pertama kali karena BEM, kan kita BEM itu lintas angkatan, bener ya? Benar. Karena di sini juga ada ya 2019, 2020, 2021, 2022. Kita lintas angkatan yang kemudian kita menjadi saudara di BEM itu. Dari situlah kakak mengenal, itu dulu zamannya angkatan berapa ya? 2018 kalau nggak salah kakak. Jadi waktu itu kakak mengenal salah satu anggota BEM yang memang menurut kakak cukup dekat ya, secara emosional dengan dia. Kakak nyaman dengan dia, perempuan ya. Agar sebagai perempuan, kakak nyaman secara emosional dengan dia. Alhasil dia mengajak kakak dengan melihat antusias dan semangat kakak ya. Dia mengajak kakak untuk ikut lomba karya tulis ilmiah. Oke. Dari situ kakak berpikir, emangnya saya berbakat ya dalam hal menulis gitu. Kakak waktu itu di divisi Hardcasma. Apakah saya berbakat atau tidak ya dalam hal menulis? Akhirnya coba terus, kakak merasa aku harus mencoba untuk menemukan ini dalam fase mencari ya. Kakak belum tahu keahlian kakak itu sebenarnya apa. Apakah saya ahli dalam hal menulis, apakah saya suka dalam hal berbicara atau lain sebagainya, belum ketemu waktu itu. Jadi cobalah ikut lomba karya tulis ilmiah pertama kali itu. Kakak nggak pernah sebelumnya ikut lomba seperti itu. Waktu SMK, kakak dulu kebetulan SMK. Jadi waktu SMK itu bukan yang kayak aktif-aktif banget, enggak. Jadi baru aktif bangetnya itu pas kuliah. Jadi kakak coba ikutlah, terimalah tawaran kakak tadi. Oke deh kak, kita coba ikut lomba karya tulis ilmiah. Karena anggotanya lomba karya tulis ilmiah itu bertiga. Jadi cari teman satu lagi yang kebetulan juga anak BEM. Jadi itu sebenarnya salah satu manfaat yang banget dirasain oleh kakak, gimana kita menjalin relasi dengan orang lain di BEM itu. Oke, jadi ketemulah 3 orang tadi ini, kecil-kecil orangnya. Jadi kami kecil-kecil, pertama kali kami ikut lomba KTI itu ke Malang. Jadi dengan persetujuan dari pembimbingnya waktu itu Mas Pak Safri, kemudian kami minta persetujuan Pak Safri untuk submit nih proposalnya. Akhirnya kami submit itu proposal KTI kami ke Malang. Ternyata lulus, masuk 10 besar. Mau nggak mau karena zamannya belum COVID adalah kita pergi ke sana untuk presentasi lomba. Hasil pergilah kita ke sana. Pertama kali juga naik pesawat. Sumpah ini benar-benar pengalaman yang luar biasa. Ini banyak banget ya kak. Pertama kali naik pesawat, pertama kali keluar dari Provinsi Riau ke Malang, lomba KTI yang didanai sama kampus. Jadi pergi ke sana, ekspektasinya tinggi banget ya, baru lihat organisasi di sana juga karena salah lagi ya. Ada iklannya. Iklan. Karena kita bicarain pesawat nggak sih, misalnya di lewat? Iya. Nah, iya lah. Pas banget. Bisa pas banget loh. Oke, kita nggak usah bicarain pesawat lagi ya. Nanti takutnya lewat lagi ya. Benar. Jadi sampai di sana kakak melihat banyak hal yang dipelajari, salah satunya adalah melihat bagaimana organisasi di sana juga, organisasi di Universitas Brawijaya waktu itu. Jadi kakak melihat ternyata BEM Fakultas Keperawatan di Brawijaya itu selangkah lebih maju dibandingkan kita. Mereka sudah mengadakan lomba karya tulis ilmiah, tapi kita belum pernah mengadakan lomba itu. Mungkin ini baru-baru aja ya, kalau adik-adik sekarang udah ada ya. Udah ada CPR kan? Ya CPR. Jadi sebelumnya itu nggak pernah ada lomba-lomba seperti itu di BEM itu. Jadi dari situlah diambil banyak pelajaran kalau menurut kakak yang bisa dijadikan masukan juga untuk BEM ke depannya. Tapi ternyata kita ini udah berharap besar karena itu adalah lomba pertama, kemudian pertama kali terbang, harapannya segede gaban lah ya, gede banget pokoknya harapannya untuk juara. Tapi alhasil ternyata nggak juara teman-teman. Jadi kita kesana nggak juara, tapi kita dapat segudang pengalaman. Iya. Baliklah ke Fakultas Keperawatan lagi dan tidak juara. Padahal waktu itu sudah sok-sokan tuh, sudah update story. Wah sering banget update story, jadi malu tiba-tiba karena nggak juara gitu ya. Tapi nggak apa-apa, jadikan pelajaran. Kemudian karena kakak ini orangnya cukup tuman ya, tau tuman nggak sih? Ya nggak tahu. Kebiasaan ya, kayak mau coba gitu lagi ya. Jadi mau coba lagi, ternyata ikut lagi lomba KTI. Yang kedua itu kalau nggak salah di Universitas Andalas kakak ikut waktu itu di Padang nggak jauh. Yang waktu itu pembimbingnya adalah Bu Yulia Rizka. Jadi ikut ke sana lomba dengan KTI dengan judul yang berbeda ya. Alhamdulillah dari pengalaman yang sudah didapatkan dapat juara 1.
dapet juara 1, tumpang lagi. Kayaknya kalau ikut lagi bisa juara nih gitu. Ikut lagi, cari lagi ke Jogja. Terbang ke Jogja lagi. Belum Covid, jadi masih ikut terbang-terbang. Ikut terbang lagi ke Jogja, juara 1 lagi. Jadi dari situ akhirnya kakak menetapkan yang namanya plan ya. Jadi kakak selalu mencatat semua yang ingin kakak lakukan dalam satu semester ke dalam sebuah kertas. Yang kemudian kakak tempelkan di dinding kamar kakak. Jadi setiap semester aku harus terbang kemanapun dengan uang dari fakultas keperawatan. Yang berarti kakak harus memberikan feedback berupa mengharumkan nama fakultas keperawatan gitu ya. Jadi kakak punya plan membuat tulisan itu kayak mind mapping tau ya, kayak bentuk mind mapping yang kakak organisasikan. Dalam tahun ini aku harus ikut organisasi internal BEM, FSI, organisasi eksternalnya minimal 2. Kemudian aku harus dapat prestasi ini, aku harus pergi setidaknya 1 kali ke luar provinsi Riau gitu. Jadi selalu kakak lakukan hal tersebut. Selain itu kakak coba lagi cari potensi apa lagi yang kira-kira bisa dikembangkan. Dari situlah kakak tertarik, karena namanya kita sering presentasi, berarti kan kita butuh public speaking yang bagus ya. Di situ kakak pertama kali ikut pelatihan public speaking di Kita Center. Ikut pelatihan public speaking di Kita Center baru dapat ilmunya. Oh ternyata seperti ini ya kalau presentasi yang baik. Oh ternyata seperti ini ya kalau misalnya kita berbicara di depan umum gitu. Hasil dari situ belajar dan mengembangkan semuanya, dapatlah ilmunya dan digabungkan keduanya. Ternyata setelah digali-gali kakak cocok keduanya. Cocok di bidang kepenulisan, cocok di bidang public speaking. Dari situ dengan adanya BEM, dengan adanya bantuan organisasi dan orang-orang yang sekitar, kakak terus menjalin relasi, gak cuma di dalam fakultas aja, tapi di luar fakultas. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Ini inspired banget, sumpah kak. Semoga bisa menginspirasi adik-adik semuanya. Jadi kayak ibaratnya ya semua hal itu berawalnya dari kita, ya kan kak, benar. Jadi kayak wadah itu ada, kita harus masuk ke wadahnya, kita harus ngambil sendiri. Bukan kayak wadahnya ada, kemudian wadahnya yang menuangkan ke kita. Betul. Kalau kita, karena 1000 langkah menuju kesuksesan itu dimulai dari 1 langkah kecil. Benar. Kapan kita mau sampai ke 1000 langkah kalau kita nggak mulai dari langkah pertama? Benar banget. Kita lakukan langkah pertama itu apapun itu. Jangan takut nyoba. Ya benar. Apalagi di BEM ya, informasi kan cepet banget, apalagi untuk PKM. Kan kita yang dapat informasi, kita yang seleksi, kakak juga ikut PKM waktu itu. Meskipun ya cuma sampai didanai dikti sih. Ya didanai itu udah suatu pencapaian yang besar. Iya benar-benar, kita nggak sampai di PIMNAS waktu itu, tapi cukup lah diapresiasi, memberikan sub reward pada leadersnya. Itu. Ini kak, ini kita kan udah cukup lama juga nih kita cerita-ceritanya nih kak. Jadi kita kasih kesimpulan deh kak, kesan, saran segala macam kakak untuk sahabat-sahabat LKS yang lagi nonton di sini nih kak. Oke, untuk semua sahabat-sahabat LKS yang setia nonton di LKS-nya BEM Fakultas Keperawatan, kita sama-sama nih belajar bahwasannya sebuah lingkungan itu menjadi salah satu hal yang penting untuk kita berkembang. Nah, silakan coba teman-teman cari lingkungan terbaik yang teman-teman punya, cari lingkungan itu. Kalau misalnya merasa teman-teman nggak berkembang di lingkungan itu, pindah ke lingkungan yang bisa membuat teman-teman berkembang. Dan salah satu lingkungan yang menurut saya positif untuk tempat kita berkembang adalah tentunya BEM, organisasi BEM dan organisasi yang mungkin teman-teman ngerasa di organisasi itu teman-teman bisa berkembang. Karena jujur, saya berkembang dari organisasi BEM yang kemudian saya eksplor lagi diri saya ke organisasi-organisasi lain. Jadi coba dilihat di sekitar, khususnya di rumah kita sendiri ya, khusus anak-anak BEM, anak-anak fakultas keperawatan deh, anak-anak fakultas keperawatan, coba lihat organisasi yang ada di kampus, kamu cocoknya di mana, bisa tempat kamu berkembang dan mengembangkan diri kamu. Terima kasih banyak kak, tepuk tangan lagi dong nih kak. Ya teman-teman LKS semuanya, mungkin episode kali ini sangat-sangat banyak sekali ya memberikan inspirasi nih untuk kita semua. Jadi intinya teman-teman semua yang di rumah jangan pernah takut mencoba. Jadi kalau gitu aku Gaby sebagai MC pamit undur diri. Kak Ayu Anita juga pamit undur diri. Sampai ketemu di LKS selanjutnya. Jangan lupa komen, subscribe, like, and share. Dadah.